Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritul Kiptia dari Fakultas Syariah Prodi Awal Asasiah semester 7 Universitas Wahidiyah, yakni matkul studi kasus hukum keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan putusan pembagian waris, yakni antara penggugat 1 melawan tergugat 1, 2, dan 3. Duduk perkaranya di sini yang pertama, X menikah dengan tergugat 1 dan mempunyai anak 3. Yang pertama di sini X sebagai mantan suami penggugat, X tergugat kedua, X tergugat ketiga. Selanjutnya X menikah dengan penggugat dan mempunyai anak 1 yang belum cakap hukum, dan penggugat di sini bertindak sebagai atas diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak. Yang selanjutnya di sini X ketika meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu di sini yang pertama tergugat 1 sebagai istri, yakni X sebagai mantan suami penggugat, X tergugat kedua, dan X tergugat ketiga. Selanjutnya ketika X meninggal dunia, X suami penggugat mendapatkan sebidang sawah dan sekarang sudah berbentuk empang udang, dan empang udang tersebut atas nama suami penggugat. Nah, ketika yang awal mulanya empang udang tersebut dikuasai oleh suami penggugat, ketika suami penggugat meninggal dunia, maka malah empang udang tersebut dikuasai oleh tergugat kedua. Nah, setelah suami penggugat X ini meninggal, beliau ini meninggalkan ahli waris, yaitu yang pertama di sini tergugat 1 yakni sebagai ibu kandung, penggugat sebagai istri, X sebagai anak, dan yang terakhir tergugat 2 dan 3 yakni sebagai saudara kandung. Selanjutnya di sini X yakni almarhum dan penggugat ternyata memiliki hutang kepada tergugat 1 yakni sebesar 35 juta sebagai pengobatan selama di rumah sakit. Nah, tergugat 1 dan tergugat kedua di sini malah menguasai harta almarhum sampai sekarang. Bahwa dengan dilunasinya hutang tersebut, maka tidak ada alasan bagi tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menguasai harta peninggalan almarhum X, dan penolakan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk tidak mau membagi harta peninggalan tersebut dan dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan ketentuan hukum waris Islam. Nah, di sini bahwa dengan dikuasainya harta peninggalan almarhum X, tergugat 1 dan tergugat 2 sampai sekarang, penggugat menderita kerugian material sebesar 7 juta setiap tahunnya, dan kerugian tersebut karena penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak mendapatkan penghasilan atau nilai tambah dari objek tersebut. Nah, untuk itu patutlah kiranya majelis hukum yang mengadili perkara ini menghukum tergugat 1 dan tergugat kedua untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan seketika kerugian atas penghasilan lahan empang yang apabila diakumulasikan sampai sekarang berjumlah 70 juta. Nah, selanjutnya bahwa kerugian penggugat tersebut bersifat nyata sehingga secara material dan imaterial kerugian penggugat akibat tergugat 1 dan tergugat 2 berjumlah 10 miliar, dan kerugian tersebut akan terus berlangsung sehingga patutlah para tergugat dihukum untuk membayar duingsong sebesar 5 juta untuk setiap hari keterlambatan. Selanjutnya yakni pertimbangan hukum, yakni yang pertama menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan terhadap para penggugat atas harta peninggalan dari X sebagaimana yang tercantum dalam posita angka 5 untuk membagi harta peninggalan X pada warisannya sebagaimana tersebut.
Selanjutnya menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 dan 3 penggugat mengenai dasar gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan, dan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materialis yang diatur pada pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Selanjutnya di sini terakhir yakni mengadili, yakni 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selanjutnya menetapkan ahli waris dari almarhum X, yakni tergugat sebagai ibu kandung, penggugat yakni sebagai istri, X sebagai anak kandung, dan menetapkan bahwa sebidang tanah yang sekarang berbentuk empang yakni adalah milik almarhum, dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dalam tercantum 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut. Tergugat yakni mendapatkan bagian 1/6 atau 4/19 dari nilai harta tersebut. Selanjutnya penggugat yakni penggugat mendapatkan 1/8 atau 3/9 nilai harta tersebut. Selanjutnya X yakni anak kandung mendapatkan 1/2 atau 12/19 dari nilai harta tersebut. Nah, yang terakhir yakni menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan dari pewaris almarhum X. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.